sampai 44 saja. 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-38 sampai dengan 44. Elisa kembali ke Gilgal, saya akan baca kemudian kita bergantian. Yang sudah dapat katakan amin, saudara boleh lihat isyarat. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada satu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Ayat 39. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. 41. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa abdi Allah bagi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dengan sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah kepada orang-orang ini supaya mereka makan. 43. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka keluarlah mereka dan ada sisanya sesuai, dan makanlah mereka dan akan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang diberkati, ketika kita semua duduk dalam doa pada tengah malam, doa pada siang hari, pada minggu ini, Tuhan memberikan firman ini kepada saya dan saudara. Alkitab mengatakan dengan judul maut dalam kuali, saudara. Tetapi saya memberi judul hari ini, hai maut, di manakah sengatmu? Alkitab mengatakan hari itu, Alkitab mengatakan ayat 38, Elia kembali ke Gilgal. Di situ ada rombongan Nabi, ayat 44, berapa orang? 100 orang. Dan hari itu ketika rombongan Nabi, saudara, sedang berhadapan dengan Elisa di Gilgal, tiba-tiba mereka mau makan. Dan Alkitab mengatakan, saudara, di dalam ayatnya yang ke-40. Mari kita lihat ayat ke-40. Ketika mereka memasak, kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Saudara, pada saat itu, saudara, ternyata maut ada dalam belanga. Maut ada dalam kuali. Yeremia 9 ayat 22, maut menyusup masuk ke rumah-rumah setiap orang. Masuk ke jendela-jendela. Hari ini bukankah kita saksikan ada kematian di mana-mana? Oh, nyawa jiwa seseorang, saudara. Hari ini saudara, ya begitu banyak. Yang paling laku adalah apa, saudara? Perusahaan peti mati. Hari ini ya saudara, sampai saya membaca, saudara ya, bahwa perusahaan peti mati kewalahan. Kenapa? Sekalipun saudara perusahaannya bernama Lineke, ada yang bernama saudara ya Lydia, saudara ada yang bernama panjang umur. Ya saudara, ya, tetapi tetap saudara mereka kewalahan. Ketika apa saudara? Pada saat itu begitu banyak, pada saat ini maksud saya, begitu banyak orang yang mati. Yeremia 9:22 berkata, saudara, maut masuk ke jendela. Tapi hari ini saudara lihat, maut pun masuk dalam belanga. Maut masuk, apa itu belanga? Belanga adalah tempat di mana orang kerja cari makan. Orang hidup cari makan. Semua butuh belanga. Ya, ibu-ibu coba tanya kiri kanan, ada belanga di rumah? Dari belanga hitam sampai belanga elektronik. Dari belanga 20.000 sampai belanga canggih, semua ada dalam belanga. Tapi hari ini firman Allah berkata, ada maut dalam belanga. Wow. Tetapi Alkitab mengatakan, hari itu ayatnya yang ke-41, tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Saudara, hari ini saya mau katakan, mari kita lihat ayat 38. Elisa, ayat 38, kembali ke Gilgal. Waktu itu masa kelaparan. Sudah masa kelaparan, setelah yang mau dimakan maut lagi. Racun maut lagi. Tapi saudara, mereka ada di Gilgal. Di Gilgal,
Tuhan buat mujizat. Hari itu saudara lihat, mereka kembali memakannya. Bahkan 100 orang ini hidup. Kenapa? Kenapa? Apa yang membuat mujizat terjadi tadi? Apa yang mereka makan tiba-tiba tidak membahayakan mereka? Apa yang mereka makan tiba-tiba tidak mematikan mereka? Karena apa yang telah terjadi di Gilgal? Yosua pasal 5 ayat 10. Mari baca. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Saudara, di Gilgal ada yang namanya Paskah. Di Gilgal ada yang namanya penyembelihan anak domba. Dan darah itu adalah jaminan. Sehingga apa saudara dikasih dalam Tuhan? Alkitab mengatakan ketika Paskah pertama kali, ketika anak domba Allah disembelih, ya saudara, maut tidak bisa kena kepada orang Israel. Kenapa? Karena ada tanda darah. Dengan disembelihnya domba. Hari ini saya mau berkata, kenapa di Gilgal ada solusi? Kenapa di Gilgal hari itu Elisa buat mujizat? Karena sumber dari semua mujizat adalah kuasa darah Yesus. Karena ada anak domba yang disembelih. Ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-5. Coba kita lihat ayatnya. Yang ke-5. Ayat 7. 1 Korintus 5. Ayat 7. Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Siapa namanya? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Hai maut, di mana sengatmu? Engkau sudah dikalahkan oleh apa? Disembelihnya Yesus Kristus di atas kayu salib. Hari ini saya berdoa, tidak ada yang dapat membahayakan engkau. Tidak ada yang dapat meracuni engkau. Tidak ada yang dapat mengambil nyawamu. Karena Yesus Kristus telah mati bagi saya dan saudara. Dengarkan baik suara Tuhan ini. Dengarkan baik firman ini. Engkau tidak hidup dari apa kata dunia. Engkau hidup dari apa kata firman. Dan hari ini firman memberikan jaminan kepadamu. Oh saudara, maut itu tidak sopan. Masuk tidak bilang. Masuk menyeludup. Mau bunuh nabi lagi. Berapa nabi yang dia mau bunuh? 100. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mau bunuh nabi-nabi Tuhan yang hari itu, saudara, Alkitab mengatakan mereka mencari firman. Itulah sebabnya mereka berhadapan dengan Elisa. Mereka lagi ngomong sesuatu tentang apa? Sesuatu yang ilahi, tentang firman. Firman itu memberi hidup. Kalau firman disingkapkan, engkau mendapat terang. Apakah engkau hidup dalam kegelapan hari ini? Apakah engkau takut hari ini? Saudara, tenang saja. Selama ada firman, di situ ada kemenangan. Selama ada firman, di sini ada harapan. Saya ingin, saya dan saudara, orang benar hidup oleh iman. Saya ingin saya dan saudara, hari ini jangan hidup apa kata dunia. Jangan hidup, maaf, apa kata berita. Hidup menurut apa firman. Makanya Yesus bilang, kamu tidak hidup dari belanga, roti, tapi kamu hidup dari firman. Orang tanpa firman hari ini bisa jantungan. Orang tanpa firman hari ini bisa ketakutan. Orang tanpa firman hari ini bisa apa saudara? Game tiba-tiba. Tapi kalau saudara punya firman, pegang. Pegang. Dengan cara apa saya dan saudara pegang? Iman. Alkitab mengatakan Efesus 6 ayat 16. Ada perlengkapan senjata Allah dari seorang tentara. Saya berdiri di hadapan para nabi. Saya berdiri di hadapan para tentara. Dan saya mau kasih tahu kabar buruk, iblis ingin membunuhmu. Tapi jangan pernah takut. Yesus Kristus menjaminmu. Engkau tidak di tangan iblis, engkau di tangan Tuhan. Selama engkau menjadi seorang tentara. Efesus 6 ayat 16. Tolong dislide-kan. Yang sudah dapat silakan baca. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Ini judulnya apa? Perlengkapan senjata. Iman itu senjata. Iman bukan hanya ditulis. Oh saya punya iman, saya orang Kristen, saya KTP orang Kristen. Tidak. Sekalipun engkau bukan orang Kristen, kalau engkau punya iman kepada Yesus Kristus, maka engkau pasti diselamatkan. Amin. Alkitab bilang apa? Pergunakanlah perisai iman. Iman itu senjata.
menguasai iman. Iman itu senjata. Guna senjata apa? Pegang. Jangan taruh. Pegang iman. Pegang imanmu. Alkitab bilang, iman itu apa? Dapat memadamkan. Wow. Dia padamkan semua permusuhan. Dia padamkan semua api asing. Dia padamkan semua api yang mau membunuhmu, membunuh keluarga kita. Iman kepada anak Allah. Amin. Gunakan imanmu. Iman adalah kemenangan. 1 Yohanes 5 ayat 4. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4 dislide-kan. Yang sudah dapat silakan baca. Wow. Iman kita, iman adalah kemenangan. Orang yang punya iman pasti menang. Amin. Bilang kiri kanan saudara, engkau punya iman? Amin. Jangan tanya, engkau punya duit di bank? Jangan. Ya saudara, engkau punya banyak makanan di kulkas? Jangan. Engkau punya rumah? Jangan. Tanya ini, apakah kau punya iman? Selama engkau punya iman, saudara akan mendapatkan kemenangan. Makanya lebih dari pemenang dalam segala perkara. Mau perkara sulit kek, perkara susah kek, perkara hidup kek, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Alkitab berkata, iman bisa memadamkan, bisa mengalahkan. Katakan, mengalahkan dunia. Oh, mengalahkan dunia. Makanya jangan hidup dengan cara-cara dunia. Duniawi. Gereja sudah cukup pernah menukar kemuliaan dengan apa yang namanya duniawi, manusiawi, pekerjaan kotor. Hari ini Tuhan kenakan gereja jubah yang baru, yaitu kuasa, kekudusan, keilahian. Cukup sudah tukar-tukaran. Abraham, Adam yang tukar. Yesus Kristus yang ambil kembali dengan darahnya. Oleh sebab itu, saya mengajak saya saudara, hidup bagi Tuhan hari-hari ini. Sungguh-sungguh jangan hidup di dunia antara. Karena tidak ada antara surga dan negara, tidak neraka, tidak ada tempat netral. Hitam atau putih. Jangan bilang saya mau di antara saja, tidak ada. Kalau saudara tidak memilih surga berarti saudara memilih neraka. Kalau saudara tidak memilih yang ilahi berarti saudara hidup duniawi. Sekalipun engkau orang Kristen. Pilihlah. Kenapa saya harus katakan ini? Maaf saudara. Ini edisi akhir zaman. Kalau buku soal halaman terakhir. Kalau film soal episode terakhir. Amin. Jadi akhir zaman kita sudah berada di episode terakhir. Kalau saudara buku ada halaman 50. Ini soal 49 semua balik di sebelah. Itulah sebabnya Yesus berkata, jika aku datang ke dunia ini, adakah aku mendapati iman di bumi? Katakan, ya Tuhan. Saya Tuhan, saya punya iman. Amin. Oleh iman engkau hidup. Firman, iman itu ada di mana? Roma 10 ayat 8. Iman itu ada di mana? Baca silakan. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Amin. Kalau saudara punya iman, saudara akan mulai memperkatakan, aku sehat, aku sembuh, aku bukan COVID, ini influenza biasa. Amin. Oh, aku tidak demam, aku hidup. Itulah firman iman. Ingat, iman ada di mana? Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu, ting tong. Makanya yang keluarkan di mulut adalah iman. Lewat apa? Firman. Sebagaimana Yesus berkata, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Aku meyakini, aku sembuh. Bapak toh, ulang lagi. Sebagaimana firman Allah berkata, Yeremia 33 ayat 6. Tuhan memberikan kesehatan dan kesembuhan. Bapak toh. Baca lagi Mazmur 107. Ya, disampaikanlah firman Tuhan. Disembuhkan mereka, diluputkan dari liang kubur. Sota lalu lekon dia mau pikir. Oh, amin. Haleluya, kan tadi dia kalah. Tapi kalau saudara dengar bisik-bisik iblis,
Saudara tahu iblis bisa berbisik. Bisa-bisa dong. Bahasa Jerman bilang bisa-bisa. Ya, Yohanes 13 ayat 3. Alkitab bilang apa? Ayat 2, coba mundur ayat 2. Ya, iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas. Yang jawab bisa-bisanya bagus itu iblis. Amin. Jangan menjadi kawan sepermainan. Haleluya. Iblis telah membisikkan. Yudas, usir Jo. Keluar Jo hianati Yesus. Yudas, garo jangan apa laki. Yudas, iya toh? Usir jangan apa istri. Yudas, baukan Jo. Saudara, untuk apa? Mengkhianati. Hari ini Tuhan juga bicara. Saya dan saudara mau kasih telinga kepada siapa? Kepada iblis atau kepada suara Tuhan? Iman itu datang seperti apa? Saudara, Roma 10 ayat 17. Yuk, iman timbul dari pendengaran. Makanya hati-hati saudara dengar. Oh, somatik kata dengan COVID. Tuh mana? Tuh sana semua. Padahal nyanda. Oh, tak kancing kata. Saudara, hati-hati dengan pendengaran kita. Dengarkanlah suara Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, itu yang engkau yakini. Apa yang iblis katakan, jangan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Percayalah, ketika keluar dari tempat sini saudara akan mendengarkan suara lain. Tutup telinga. Selama Tuhan datang dengan firman-Nya dan berkata jangan takut, itu yang saudara dengar. Jangan mau terjadi apakah, karena memang di luar sana dunia akan digoncangkan. Supaya tinggal tetap orang-orang yang tidak tergoncangkan. Seperti rumah yang didirikan atas batu. Demikianlah orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Kita adalah warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kita punya kerajaan sorga tidak bergoncang. Langit bumi boleh berlalu, tapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Apa itu penggerak iman? 3. Kita tidak usah buka. Iman, harap, kasih. Ini satu paket. Kalau engkau ingin imanmu menjadi besar, hiduplah dalam kasih. Karena sekalipun engkau memiliki karunia untuk memindahkan gunung, iman memindahkan gunung, tapi jika tidak punya kasih, engkau sama sekali tidak berguna. Makanya apa yang iblis rusak hari ini? Kasih. Kasih kita kepada Tuhan. Dengan rusak kasih pada dunia. Dia rusak supaya apa? Kita mengasihi dunia ini, mengasihi mobil kita lebih daripada Tuhan, mengasihi tabungan kita lebih daripada Tuhan, mengasihi semua yang kita miliki, usaha kita lebih daripada Tuhan. Karena dia tahu begitu kasih seseorang pudar, maka imannya hilang. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya? Amin. Amin, saudara. Mari kita jawab. Orang yang mengasihi Tuhan akan menyembah Dia. Orang yang mengasihi Tuhan akan membawa persembahan yang terbaik. Orang yang mengasihi Tuhan, saudara, akan memberikan puji-pujian. Apakah hari-hari ini engkau hidup dalam doa? Itu tanda engkau mengasihi Tuhan. Apakah engkau hidup dari firman? Itu tanda. Oh, pendeta, saya sudah lama tidak berdoa. Kasih setiap orang akan makin dingin. Akan datang masa yang sukar. Orang akan mengkhianati Tuhan. Kenapa? Karena sudah pudar nyala kasihnya. Hari ini saya berdoa, mari bangkit kembali para tentara Tuhan, para nabi Tuhan. Karena Tuhan butuh saya dan saudara untuk bergerak. Hari-hari ini apakah kita hidup dalam dosa?
Mari tanyakan kepada kita masing-masing. Ini waktunya pertobatan harus terjadi. Kenapa saudara? Yang kedua Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iman adalah dasar. 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat 7. Kemudian landasan, tambahkanlah kepada imanmu pengertian, kepada imanmu ketekunan, kepada imanmu kesalehan, dan kepada imanmu kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Jadi iman adalah dasar. Saudara boleh bangun gedung 100 tingkat, tapi dasarnya harus kokoh. Kita ingin sesuatu yang besar, tapi Alkitab bilang apa? Oh saudara, 1 Petrus 1, mundur ayat 6. Atau 2 Petrus 1 ya, sebentar saya lihat. 2 Petrus 1 ayat 7. Nah, ayat 7. Kesalehan kasih akan saudara, kepada saudara kasih akan semua orang. Mau hitam kek, mau putih kek, mau dari bangsa apa kek, Makassar kek, Gorontalo, Jawa, Sumatera, agama apa kek, Hindu, Buddha. Alkitab bilang kasihlah akan semua orang. Itulah sebabnya para pemuda kemarin, ya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya melihat mereka membagikan sembako di isoman. Ya saudara, tidak tanya agama. Mereka cuma tanya di mana ada isoman. Mereka bagikan, kita bilang ke ketua pemuda, ada pakai berdoa? Iki ada. Dari jauh, dalam nama Yesus, sembuh, wes. Amin. Karena nama itu, amin. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari dan mendapat selamat. Ketika saudara datang bawa sembako, tetapi saudara yang paling utama membawa nama Yesus, iblis tumingkas. Apa itu tumingkas? Lari. Oh, saudara, karena ini berkaitan dengan alam roh, kasih. Kenapa kita harus berdoa untuk bangsa kita? Kenapa kita berdoa hari-hari ini untuk isoman yang ada di Sulut, isoman yang ada di Sumatera, Kalimantan? Kalau orang tanya, kenal so? Enggak. Tapi Yesus bilang, kasih semua orang. Entah engkau kenal atau tidak kenal, tapi selama itu ada di daerahmu. Karena Alkitab berkata, tidak selamanya kesuraman ada di negerimu. Akan ada terang. Kenapa Yesus Kristus hadir? Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang besar. Mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, atasnya terang telah bersinar. Firman Tuhan adalah terang. Yesus Kristus adalah terang. Saya berdoa, tidak selamanya kesuraman ada di Sulawesi Utara. Karena kita percaya ada terang kemuliaan Kristus yang menang tercurah bagi negeri kita. Alkitab bilang begini saudara. Kita lihat, kita balik. Hari itu 2 Raja-Raja pasal 4. Yesus berkata, saudara ya, Elisa kembali ke Gilgal. Pada waktu itu ada kelaparan di negeri itu. 2 Korintus 4 ayat 38. Kenapa Elisa kembali ke negeri yang ada kelaparan? Elisa harus berhadapan dengan apa yang namanya, 2 Raja-Raja 4 ayat 38. Kita lihat dulu. Dua Raja-Raja 4 ayat 38. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Kenapa Elisa perlu kembali? Karena negeri membutuhkan Elisa. Negeri kita membutuhkan orang-orang yang punya firman di mulutnya. Siapakah Elisa? Elisa bilang, beginilah firman Tuhan, ambil tepung. Hari-hari ini, apakah kita adalah nabi-nabi yang bersembunyi? Ataukah nabi-nabi yang memandang dari jauh ketika Elia terangkat ke surga? Ataukah kita seperti hamba Tuhan, seperti Elisa, di mana ada kelaparan, dia berangkat ke sana. Di negeri kita, Tuhan butuh Elisa, bukan satu Elisa, tapi banyak Elisa yang ada firman di mulut dan di hatinya, dan berkata, beginilah firman Tuhan, hai maut, di mana sengatmu? Oh, hari ini saya percaya firman ini tidak kebetulan.
Karena saya berhadapan dengan para tentara, para Elisa yang berkata kepada sakit penyakit, hai sakit penyakit, pergi. Karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah sembuh. Oh saudara, butuh orang yang ada firman di mulut dan di hatinya. Oleh sebab itu, hati-hati dengan hatimu, hati-hati dengan mulut dan mulutku. Karena di sana ada kuasa. Yesaya 44 ayat 26 berkata, aku akan menguatkan hamba-hambaku. Yesaya 44 ayat 26. Ya silakan, Ibu bisa baca. Ya. Akulah yang menguatkan. Perkatakan hamba-hamba, nabi-nabi, Elisa. Dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan oleh utusan-utusanku. Siapa mereka? Elisa bilang jangan takut pada maut. Ambil tepung, lempar, selesai. Ada firman. Kita tidak hidup dari fakta. Fakta boleh ada. Selama kita ada di muka bumi ini fakta. Tapi di atas fakta ada kuasa firman. Peganglah firman saudara. Firman saudara memiliki kuasa. Firman adalah dasar. Ideologi. Tapi bukan ideologi just ideologi. Tapi ideologi yang hidup. Dasar yang hidup. Itulah firman. Dasar ya kan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya. Dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat tapi kita percaya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tapi dengan iman Allah akan melakukan sesuatu yang besar. Itulah sebabnya perkataan, makanya hari-hari ini Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Apa yang kita tabur, terus kita tabur. Apa itu? Lewat mulut kita. Firman iman, pengharapan, kasih. Ya, selama bumi masih ada. Takkan berhenti musim menabur dan menuai. Ada musim menabur, ada musim menuai. Tabur firman, tabur iman, tabur perkataan yang baik. Dan engkau akan tuai sesuatu yang baik. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa makan akan makan buahnya. Buah pahit atau buah manis tergantung taburan. Hari ini saya dan saudara, saya melihat para pasukan di tengah malam. Subuh mereka menabur. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu, kiapa solo 44 ya. Karena somanganto. Itu alasan pertama. Iya kan? Iya toh? Pendeta James sampai tersuar-suar. Kalau orang bilang ada berdoa bagaimana leh? Keluar air mata, keluar keringat, basah baju, padahal pasang AC. Itulah doa yang tidak biasa. Amin. Doa yang tidak biasa. Doa yang menggoncangkan kuasa iblis. Sekalipun kita berdoa demikian. Ada seorang pendoa yang luar biasa. Dia berdoa sampai mencucurkan darah. Itulah Yesus Kristus di Taman Getsemani. Malulah kita jika kita berdoa biasa saja. Hari-hari ini itulah sebabnya Allah memperhatikan jika ada orang yang berdoa seperti Keluaran pasal 3 ayat 23. Coba kita lihat. Saya ingat ayat ini. Ya. Keluaran 3 ayat 23. 2, Keluaran 2 ayat 23. Ya. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Wah, saudara, mereka bangunan saudara Pitom dan Ramses. Ini seperti budak Rodi dulu Indonesia, ini kan semua 17 Agustus. Diperbudak dengan Romusa. Banyak yang mati karena apa? Saudara, ya kerja paksa. Dan hari ini saudara, firman Allah berkata ada kerja paksa. Dan Alkitab mengatakan mereka berdoa dengan cara apa? Berseru-seru. Wih, Tuhan Yesus. Nah, ya kan berseru toh. Sehingga apa? Teriak. Ini
lihat ayat 24. Allah mendengar, mereka mengerang. Tadi mereka berteriak, mereka berseru, mereka minta tolong, mereka mengerang. Aduh, kasihan Tuhan. Kasihan akang kota Bitung Tuhan. Dan lalu ia mengingat. Tiba-tiba Tuhan ingat kepada umatnya. Tuhan turun di semak belukar yang ada api. Ada api, Tuhan turun di semak belukar tapi tidak menghanguskan. Itu adalah bukti. Langit terbuka, Allah turun. Musa ada bembeng-bembeng. Apa saudara? Domba ke gunung Allah, gunung Horeb. Tiba-tiba ada semak belukar. Ada api dan tidak terbakar. Tuhan bilang, sekarang Musa, ini waktu aku menjawab doa. Ini saatnya umatku harus dibebaskan. Berapa lama mereka diperbudak? 430 tahun. Lebih lama daripada Belanda jajah Indonesia. 400 tahun. Iya toh? Yang lain so lupa. Ya saudara ya. Saudara saking sudah lamanya. Saudara, Jepang berapa lama? Ini kan 17 Agustus. 3 tahun setengah. Tapi kejam. Ya, yang dulu-dulu pasti nggak, makanya orang saking begitu lama dijajah Belanda, makanya banyak bahasa Belanda. Selimut orang bilang blanket, itu bahasa Belanda, iya kan? Iya, ya garpu bilang forok. Karena apa? Pengaruh jajahan. Terlalu apa saudara? Makanya kalau orang begitu lama berafiliasi dengan dunia, cara-cara dunia akan masuk kita. Makanya Tuhan bilang keluar dari tanah Mesir. Amin. Iya kan? Apalagi bahasa Belanda. Semengken. Iya kan? Lipstick. Ya, orang bilang lipstick. Lain bilang lipstick. Lain bilang bibir merah. Lain bilang apa? Semengken. Bahasa Belanda. Inggris lagi pernah walaupun tidak lama. Makanya sekarang ada salah satu pengerja kita lihat, mantap. Panggilan, memanggil, dia ada ke sana, kita ada lihat, my husband. Kita bilang, husband memanggil husband. Dia angkat, dia bilang, hari apa? Ini di sini. Haleluya. Mar, ini pengaruh. My husband. Begitu keluar, ya, hari apa? Ini di sini. ATW. Haleluya. Tebak siapa orangnya. Wes. Tapi Inggris jalan terus. Ini akibat pengaruh jajahan. Ya saudara. Nah ini dia. Allah mendengar. Kalau saudara datang kepada Tuhan jangan malu-malu. Menggeranglah minta tolong. Nggak usah peduli. Ya. Dengan tetangga di sampingmu. Seperti doa hari apa. Yang di samping sudah di samping. Karena lawatan Roh Kudus. Saya tarik ya, mundur. Lawatan Tuhan sedang terjadi. Dari sebelah sana sudah pindah di sebelah. Joyce tertimpa. Tiba-tiba ada yang mau nimpa saya cepat undur. Ada yang berdoa berlutut. Saya dan Pendeta James ini tiba-tiba sudah ada yang di tengah. Oh haleluya. Siapakah yang di tengah? Saya bilang, ya kita berdoa sambil berlutut. Iya saudara, seperti Yosafat berlutut di hadapan Tuhan. Musa berlutut. Saya bilang, ibu. Dia bilang, ibu gembala. So bukan berlutut kita. Kita sepakai 3 kaki dan kepala. Bayangkan dia sudah pakai lutut, so pakai kepala. Berdoa untuk Indonesia. Ya saudara, Allah turun. Bitung memasuki zona hijau. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan tidak pernah bohong. Isoman sudah mulai sembuh. Dari 2000 lebih yang berpulang 58. Kita urus keluarga mereka, doakan. Ya kita berdoa supaya tidak terlanjur perkabungan. Karena orang ditindih roh perkabungan bisa putus. Bisa harap. Bisa gantung diri. Nah ini iblis mau serangan kedua attack. Makanya kita serang dulu, pukul, mundur. Berikan roh sukacita. Dan apa yang Tuhan buat, itu baik adanya. Tuhan tidak pernah salah. Bagi saudara yang telah ditinggal oleh keluarga-keluarga yang engkau cintai. Mereka sudah berakhir di sorga.
Kalau mereka belum bertobat, berarti ini waktunya engkau harus bertobat. Karena ini waktunya, ini sudah waktu cara Tuhan. Makanya saudara Elisa pergi ke daerah yang kelaparan. Karena Elisa mengasihi, dia bertemu dengan para nabi-nabi untuk menguatkan. Dia bilang, ambil tepung. Apa itu tepung? Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 35. Kata Yesus, tepung itu apa? Akulah roti hidup. Wow, pantas itu apa? Racun langsung pergi. Kenapa? Karena Sang Kristus, ya apa? Roti hidup itu sendiri. Coba lihat ayatnya 50. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Wow, hai maut, di mana sengatmu? Maut sudah dikalahkan dengan apa? Barang siapa makan daripada Yesus Kristus, ia tidak akan mati. Tapi keluarga saya sudah mati. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ia hidup di sorga. Kematian kekal tidak bisa menahan kita. Karena ada seorang pribadi yang sudah turun ke jurang maut, membebaskan kita. Roma 10 ayat 7. Siapakah namanya? Yesus Kristus. Semua presiden, negarawan, orang pintar, orang berilmu takut berhadapan dengan maut. Cuma satu orang yang berani menginjak maut. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Wow. Makanya Yesus mati untuk memusnahkan iblis. Yaitu apa? Maut. Nah, Alkitab bilang, makanya hari-hari ini makan firman. Bilang kiri kanan saudara, makan firman. Saudara ya, baca firman, baca firman, baca firman saudara. Alkitab bilang ayat 51, 52. Mari kita lihat. 53. Akulah roti, 53. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup dalam dirimu. Makan daging, minum darah. Apakah itu perjamuan kudus? Roti dan anggur. Kemudian ayat 54. Yohanes 6 ayat 54. Ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup di dalam apa? Hidup kekal. Nah, dan aku akan membangkitkan dia. Maju ya, slide maju 54. Membangkitkan dia dari di akhir zaman. Wes, saudara ya. Jadi mari nantikan air zaman. Yohanes 6 ayat 54 bilang jangan takut-takut dengan air zaman. Duh, semua air zaman kok bertobat dong kalau semua air zaman. Amin. Aku akan membangkitkan dia. Punya hidup kekal, wes. Air zaman, wes, saudara ya. Oh, jaminan luar biasa. Kemudian 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Wes, mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oleh sebab itu hari-hari ini gunakan iman kita. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua, tadi ada maut dalam kuali, ada hidangan yang membawa kematian. Untung ada Yesus Kristus. Alkitab bilang hidangan kedua yang membawa kematian adalah apa saudara? Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Ini kan hidangan. Tuhan sedia semua, sampai emas Tuhan sedia di Eden. 4 suku, Tigris, Efrat, Pison. Satu lagi, nanti saudara baca. Ada emas, damar, ya saudara, bahkan apa semua Tuhan sedia. Bahkan Tuhan suka melangkahkan kaki di Taman Eden dan berbicara face to face. Tapi itu
Kan semua sudah ada. Adam, Hawa. Yang ini jangan kau makan. Ya. Tapi hari itu datanglah si. Ya, Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu cerdik di sini sebenarnya bahasa aslinya licik. Ya, saudara, ular itu sebenarnya biasa cuma setan sudah masuk. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Dia memang papan dusta. Cuma pohon itu yang makan, dia bilang semua pohon. Ya kan, coba saudara baca. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, padahal kan cuma itu. Dia mau bilang apa? Semua ini Kang, Tuhan bilang jangan makan. Dia mau buat kesan seakan-akan Tuhan jahat. Saudara lihat. Kemudian ayat 2, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ular datang, lalu saut perempuan itu. Oh, berarti dia datang kepada siapa ini ya? Kepada perempuan. Haleluya. Perempuan itu buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, lanjut. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nah, ini lagi. Ini apa ini? Karena mendengar yang dusta. Ya kan? Akhirnya dia juga so tambah itu firman. Nggak ada kan raba. Nah, so tambah lagi. Makanya saya katakan jangan bercakap-cakap dengan iblis. Dan saya ini tafsiran. Kenapa perempuan itu tidak terkejut? Kenapa ini ular soba cerita? Apakah waktu itu di Taman Eden semua binatang bercerita? Tidak dijelaskan. Tetapi dia tidak bilang begini, Shalom Hawa. Berarti ini sudah biasa. Kan langsung. Apa bilang semua pohon boleh kau makan? Berarti dia sudah terbiasa. Ini Hawa sudah tidak berada dalam yang namanya kewaspadaan. Iya kan? Dia tidak terkejut. Adam. Siapa? Tako, ular. Kan biasanya perempuan begitu. Sama dengan hari apa tengah malam? Semua melompat. Apa itu? Tikus. Ada tikus. Di berita ada para anggota dewan di luar negeri. Para anggota kabinet bubar. Saya bilang apa Pak? Bom. Seekor tikus memasuki ruang parlemen Amerika Serikat. Mereka naik di atas meja. Bagaimana kalau ular? Saudara bayangkan. Nah saudara, maksud saya coba saudara bayangkan. Berarti dia sudah melakukan apa yang namanya pertemanan. Sudah biasa. Amin. Sudah friend. Lama-lama jatuh. Iblis kan begitu. Iblis pertama bertemani, lingkar di kaki. Nggak mati kok anak, kaki lingkar. Ya di lutut, nggak mati kok anak lingkar di puru. Lama-lama baku mangana dia patok. Iya. Iblis bilang, nggak apa-apa. Minum sedikit, nggak mabok kok. Nggak mabok. Pulang masih tere. Iya toh? Iya. Papa, pulang dari mana? Dari gereja Marsoba Singgah. Kitab apa yang ada dibaca? Mansyur pasal 15. Mazmur kok Mansyur. Karena apa? Sota isi. Iblis kan begitu saudara. Makanya dari sini kita belajar. Dia perempuan itu suka dengar-dengar juga. Coba dia bilang, nah bukan begitu. Bukan begitu Adam. Kenapa ini penipu? Pasti nak mau kejadian. Dia dengar. Karena berarti iblis datang manis. Iya kan? Iblis buju-buju pada dia. Hawa cantik sekali doe. Manusia pertama Kang. Pantas Adam tergila-gila. Mungkin awalnya begitu. Say gagadok rambut dah cet. Iya. Suami ndak puji, ada orang puji. Akhirnya iya. Saya firman Tuhan berkata, ya rambut adalah mahkota.
Saudara lebih tertarik dia pakai firman. Padahal itu adalah suami orang. Delkon. Amin. Usir. Bilang, hai iblis. Keluar. Begitu, iya kan masuk begitu. Nggak ada yang langsung. Saudara lihat, coba kita pelajari hari ini. Apa kejatuhan Hawa? Amin. Makanya bapak-bapak tolong pujilah istrimu. Saya bilang kepada suami saya, duh bersyukur kan papi dapat istri begini. Kenapa mami bisa puji-puji diri? Iya, 1 minggu nak aja puji. Iya saudara. Makanya hari-hari ini bapak-bapak. Ini kan Adam cuma diam-diam. Sudah lihat apa yang terjadi antara Hawa dengan ular. Kenapa setiap kali pertemuan mesra sekali? Nah, akibatnya apa? Ketika dilihatnya buah itu enak sekali. Dia ambil itu. Bahkan dia berikan kepada suaminya. Kalau dia orang talaut, suami saya kan orang talaut. ATHW, makan jauh. Suaminya langsung gigi. Mereka, ternyata mereka telanjang. Dan Alkitab berkata mereka takut. Takut adalah awal kejadian di Taman Eden. Tuhan cari, Tuhan sudah tahu jatuh, tahu. Tapi Tuhan bilang, Adam, di manakah engkau, Adam? Adam bilang, kita ada bersembunyi. Ya seperti biasa Tuhan melangkahkan kaki. Ya saudara, oleh sebab itu hari-hari ini mari bangun kembali persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan begitu rindu untuk memperdengarkan suaranya. Bahkan ketika itu Tuhan saudara, ya mereka ambil pohon ara itu tanda kekuatan manusia. Mereka buat cawat. Dan tetapi Tuhan bilang apa? Kembali lagi. Kejadian pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-21. Coba kita baca. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Saudara, bahasa Ibrani, kulit binatang adalah domba untuk manusia dan untuk istrinya. Dan mengenakannya kepada mereka. Saudara, untuk mengambil kulit dari binatang. Ya saudara, domba ini harus disembelih. Untuk apa saudara? Menutupi ketelanjangan mereka. Itulah Yesus Kristus. Yang akan apa saudara? Menghapus semua dosa dan pelanggaran kita. Makanya Alkitab berkata, oleh ketidaktaatan Adam, semua manusia berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi oleh karena ketaatan Kristus, saya dan saudara dapat karunia kekal. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan Alkitab menjanjikan ini yang hebat sekali saudara. Alkitab bilang apa? Ayatnya yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunnya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Mereka katakan ada satu nubuatan firman Tuhan. Dari perempuan ini, orang yang berbuat dosa ini, perempuan ini, Tuhan akan pakai dengan cara apa saudara? Keturunan atau benih. Itulah sebabnya Roh Kudus turun menaungi Maria, seorang perawan. Dan Kristus masuk, saudara, menjadi apa? Buah kandungan atau rahim. Di dalam rahim itu janin. Itu untuk apa saudara? Keturunan Yesus Kristus akan meremukkan atau memecahkan kepala ular. Siapakah itu? Saya dan saudara. Kita akan menginjak anak singa, ular naga. Kita akan menginjak ular dan kalajengking. Dan tidak ada yang dapat membahayakan kita. Alkitab bilang begini, meremukkan tumitnya. Itulah sebabnya kata meremukkan ini ada di Yesaya 53. Yuk kita lihat. Karena dia tidak bisa lagi meremukkan kaki kita. Ada kuasa dalam kaki kita. Karena Alkitab berkata, Yesaya 53 ayat 4. Ayatnya yang ke, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan. Makanya Yesus Kristus diremukkan sampai kakinya diremukkan.
tadi, ular mau meremukkan tumit perempuan, tumit saya dan saudara. Tapi sejak Yesus Kristus mati di atas kayu salib, engkau punya kaki yang berkuasa. Engkau punya otoritas. Injak ular dan kalajengking, tahan kekuatan musuh, tidak ada yang dapat membahayakanmu. Hari ini, dengar baik, jangan sampai kita tidak taat seperti Hawa pernah tidak taat. Apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Apa yang Tuhan bilang kita kerjakan. Tuhan bilang ibadah, kita ibadah. Tuhan bilang kan, aku menjamin roti makananmu diberkati, air minumanmu terjamin. Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Beribadahlah dengan tulus, ikhlas, dengan hormat, penuh rasa takut. Beribadahlah kepada Tuhan. Agunglah rahasia ibadah kita. Ibu Lisa membagikan. Jadi di dalam ibadah saya berdoa, tidak ada COVID di antara kita. Malah engkau yang sakit hari ini, terimalah kesembuhan, terimalah anugerah. Firman Allah mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita sembuh, engkau sembuh, keluargamu sembuh. Berikan kemuliaan kepada Allah kita. Hari ini, berikan hidup kita kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara, ada hidangan yang mencelakakan. Berhati-hatilah. Makanya makan hidangan yang murni. Yaitu apa? Firman Allah. Yaitu apa? Firman Yesus Kristus. Raja di atas segala raja. Hidangan yang ketiga apa, Bu? Nanti minggu depan. Amin. Amin. Saudara percaya bahwa dalam Kristus ada kuasa? Bagaimana kita menerima Kristus? Bertobatlah. Ini waktu pertobatan. Pada hari Tuhan berkenan, Tuhan mendengar engkau. Pada hari Dia mendengar engkau, Dia menyelamatkan engkau, keluargamu, Kota Bitung, Sulut, dan Indonesia.